Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf menunggu masuknya waktu Isya, mari sama-sama kita mengulang kaji berkaitan dengan masalah hukum waris ataupun faraid ini, agar betul-betul dalam hati kita jangan direbut oleh hawa nafsu dan bermacam sistem hukum yang ada, sehingga mampu kita letakkan hukum Allah seperti yang sudah kita berjanji akan menjadi sebagai hukum yang paling tinggi selama hukum itu masih bebas kita laksanakan. Tidak ada daripada unsur yang dipaksa oleh manusia. Tapi kalau dipaksa oleh nafsu, itulah kewajiban kita untuk mampu meyakinkan diri kita dengan kekuatan iman, sehingga nafsu jangan menjadi kekuatan yang mengalahkan iman. Dari semua referensi yang kita lihat, mulai daripada setelah Rasulullah wafat sampai dengan hari ini, berkaitan dengan hukum faraid itu terjadi perbedaan-perbedaan, tetapi dalam konteks yang berkaitan dengan ijtihadiyah. Sedangkan hal-hal yang sifatnya qat'i dan tauqifi daripada perintah Al-Quran, perintah hadis, tidak ada khilaf satu orang pun dari kalangan ulama manapun dalam perkembangan berijtihad para mazhab sekalipun. Di antaranya kata terlihat dalam susunan tertib kelompok orang yang punya hak mendapatkan peninggalan orang mati. Apakah yang mati itu abang kita, isteri kita, ayah kita, suami kita, anak kita, cucu kita, siapa saja yang ada hubungan qarabat, ditambah ada hubungan musaharah perkawinan, tidak ada beda pendapat dalam beberapa hal. Yang pertama, yang tidak ada khilaf, semua ittifaq. Kita saja dalam mengamalkan yang tak istifaq, yang ragu-ragu, ya, yaitu berkaitan dengan urutan pertama yang harus diutamakan orang-orang yang telah Allah tetapkan atau ditetapkan oleh Rasul melalui hadis. Mereka telah mendapatkan kadar atau bagian tertentu. Apakah dalam kadar 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 atau 1/8? Itu tidak ada khilaf. Itu merupakan prioritas yang paling utama. Setelah selesai menyangkut peninggalan orang mati berkaitan dengan tajhiz mayatnya, selesai membayar hutang-hutangnya, hutang dengan manusia maupun hutang dengan Allah, selesai menunaikan wasiat sesuai menurut ketentuan dalam wasiat,
maka semua harta milik orang mati itu, kita tegaskan, milik orang mati yang sudah bersih, tidak ada sangkut paut dengan milik orang hidup, prioritas di atas sekali ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul. Ada beberapa bagian, 6 bagian kepada 12 orang kelompok ahli waris. Saya ulangi, 6 bahagian yang ditetapkan, yang itu diperuntukkan kepada 12 kelompok ahli waris. Itu disebut dengan orang-orang yang mendapat bagian tertentu. Dan ini menjalankan ini, meyakini dalam bentuk iman kita kepada Al-Quran, iman kita kepada hadis Rasul, sama dengan merupakan bentuk kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasul, bukan lapangan ijtihadiyah. Nah, maka jangan kita orientasi, andai kata ada orang meninggal, kepada ijtihadiyah terus, kepada perdamaian terus. Damai, memberi orang hidup dengan orang hidup itu perbuatan mulia. Tapi yang diberi harus tahu berapa daripada pemberinya. Yang menerima juga harus tahu berapa yang ia terima, pemberian orang hidup, bukan pemberian orang mati. Orang mati tidak bisa memberi apapun kepada orang hidup. Begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai semuanya, tidak ada lagi kekuasaan pada orang mati. Hal-hal yang dia lakukan selama hidup yang punya kewajiban untuk kita laksanakan, menyelesaikan, karena tak sempat diselesaikan sendiri. Utang-utangnya, mentajhidkan mayatnya, apa saja utang yang belum dilunasi. Hanya satu yang Allah berikan, hak orang hidup yang bisa ditunaikan setelah mati. Kewenangan kita untuk bersedekah hanya wasiat dalam kadar tertentu kepada orang tertentu saja. Bapak Ibu yang berbahagia, sedangkan urutan selanjutnya berkaitan dengan siapa kelompok yang disebut dengan asabah. Ini masuklah ijtihad, karena Nabi menyampaikan, siapa kalau setelah diberikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan Allah ada sisa, fama baqiya bi aula rajulin zakarin, kalau masih ada sisa, berikan itu semuanya kepada laki-laki yang lebih utama dalam hubungannya dengan si mayit. Pemahaman berkaitan dengan laki-laki lebih utama ini masuklah dalam lapangan ijtihadiyah, dan juga di samping apa yang telah pernah dipraktekkan oleh Rasul yang belum lengkap, masuklah kepada pemikiran sahabat untuk mengurut, tapi itu secara ijma' ditemukan konsensusnya. Kita lihat 12 orang itu. Saya ingin meyakinkan kita semuanya, 12 orang itu yang diberikan kadar tertentu, yang memberinya bukan ijtihad, bukan pendapat ulama. Al-Quran sendiri Allah yang beri, yang sedikit sekali yang ditetapkan oleh hadis Rasul. Siapa 12 orang itu yang mendapat, yang disebut dengan zawil furud, biasa disebut dalam faraid, ya, zawil furud, orang-orang yang mendapat bagian yang telah Allah tetapkan. Yang zawil furud ini diisyaratkan dalam ayat itu ialah nasibam mafruḍa, sedikit atau besar, dalam ayat 7 surah An-Nisa. Jadi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi laki-laki dan perempuan mereka ada jatah terhadap apa yang ditinggalkan oleh dua ibu bapanya dan kaum kerabat. Walin nisa'i nasibum, bagi perempuan juga ada bagian. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, apa yang ditinggalkan oleh dua ibu bapanya dan oleh kaum kerabat dekatnya.
mimma qalla minhu aw kasur, ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu farid nasiban mafruḍa, itu adalah bagian yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan kepada kita, yang telah Allah paksakan kepada kita untuk wajib kita beri hak orang lain. Makna mafruḍa, difardukan. Apa makna fardukan? Diwajibkan oleh Allah agar itu sampai kepada orang-orang itu. Nasiban itu, bagian itu harus sampai pada mereka. Siapa 12 mereka? Nanti kita lihat mana ayat, mana hadis yang menunjukkan bagian mereka itu telah ditetapkan. Yang pertama anak perempuan, 12 orang itu. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketiga ayah atau bapak si mayit. Yang keempat kakek si mayit. Yang kelima ibu si mayit. Yang keenam nenek si mayit. Yang ketujuh saudari kandung si mayit, bukan saudara, saudari. Yang kedelapan saudari sebapak si mayit. Yang kesembilan saudara seibu si mayit. Yang kesepuluh saudari seibu si mayit. Yang ke-11 isteri si mayit. Yang ke-12 suami si mayit bila yang mati si isteri. Ini 12, tak lebih. 12 ini tak lebih. Perlu diingat 12 ini sudah ada ke depan Allah. Ridha tidak ridha menentukan daripada nilai iman kita dalam menerima keputusan Allah. Jangan kena hadis kursi atas kita. Man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bi ni'mati falyakhrub min tahti ardi falyatlub rabban siwah. Siapa yang tidak rida dengan keputusanku, tidak mau bersyukur atas nikmatku, hendaklah ia keluar di bawah bumiku, cari Tuhanmu yang lain. Ya, tapi jangan cari Tuhanmu yang lain di bawah payung daripada bumi Allah. Ya, itu bukan sombong kalau Allah demikian, tapi itu merupakan teguran yang paling keras kepada kita agar sadar. Kita harus sebagai orang mukmin harus menjalankan apa yang telah diridai oleh Allah. Keputusan Allah, keputusan yang paling suci bagi seorang mukmin. Kecuali keputusan itu tidak bisa dilakukan karena terjadinya faktor-faktor yang berat. Ini enggak, hanya faktor nafsu. Ya, balik saya jelaskan. Yang pertama tadi anak perempuan. Anak perempuan itu ditetapkan oleh Allah bagiannya. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak in kanat wahidatan falaha nisfu. Ayat 11. Bila anak perempuan 2 sampai lebih, 2 dan lebih, 3, 4 dan seterusnya, aksaru min zalika in kunna fawqa snatai, bila mereka anak perempuan lebih 2 ke atas, maka falahunna sulusa ma tarak, bagi mereka jatahnya adalah 2/3 dari peninggalan ayah atau ibunya. Karena disebut anak, yang meninggalnya boleh ayah boleh ibu. Ada apa? In kanat wahidatan, kalau anak itu 1 orang perempuan, falaha nisfu, baginya mendapat setengah daripada harta peninggalan ayahnya atau ibunya. Tegas sekali hak anak perempuan, tegas. Tapi sebelumnya Allah ingatkan, yusikumullahu lizzakari mislu haddil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian
Bagi laki-laki dapat 2 banding perempuan. Sama dengan anak perempuan, bila ada bersama dia anak laki-laki, tidak masuk dalam kelompok tadi. Gak masuk untuk mendapat setengah, gak dapat 2/3, tapi dia gabung dengan anak laki yang mereka masing-masing laki-laki mendapat 2 banding daripada hak perempuan. Ayat ini ayat gak bisa dipahami makna lain. Memang itu maknanya. 1/2, 2/3 memang itu sudah tegas dengan angka-angka matematik, bukan dengan angka-angka sosial. Bukan lebih kurang, enggak ada lebih kurang. Angka matematik. Angka matematik itu sangat rinci. Satu kata pun, satu angka pun tak boleh kurang dan tak boleh lebih dari nisfu au sulusa. Nah, bagaimana dengan cucu laki-laki? Tadi yang kedua cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang disebut dengan aulad dalam praktek yang dilakukan oleh Rasul juga para sahabat, begitu ditetapkan oleh ahli tafsir, adalah aulad itu setiap, yang pertama aulad itu anak laki-laki dan perempuan, yang kedua auladnya adalah keturunan mereka dari pihak laki-laki. Maka kalau tidak ada aulad tingkat anak, maka auladnya tingkat cucu. Maka selama masih ada anak, maka cucu, anak perempuan ada, maka cucu tidak punya hak untuk gabung sebagai status anak. Kecuali ada satu kasus. Pada kasus satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan saat itu ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dinyatakan bukan oleh ayat, tapi ini dijelaskan oleh hadis. Cucu perempuan ambil 1/6. Apa hadisnya? Saya baca hadisnya. Ada pada satu ketika, yang hadis itu an Huzail bin Shuraihil qala su'ila Abu Musa an ibnatin wa ibnatil ibni wa ukhtin. Ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, sudah wafat Rasul ini, tentang ahli waris. Ada seorang anak perempuan, wa ibnati ibni, dan ada seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, wa ukhtin, dan ada seorang saudari kandung. Lantas Abu Musa menyampaikan, li ibnatin an-nisfu wa li ukhtin an-nisfu. Untuk anak perempuan setengah, untuk saudari kandung setengah. Setelah Abu Musa menyampaikan pendapatnya kepada orang yang bertanya menyangkut ada 3 ahli waris, seorang anak perempuan, kemudian ada seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ada seorang kakak kandungnya, si mayit. Abu Musa berpendapat cucu perempuan tidak mendapat karena sudah ada anak. Anak perempuan dapat setengah karena satu orang. Kemudian saudari dapat setengah sebagai asabah ma'a ghairi. Dan itu menurut dia yang dipahami dari praktek Rasul. Namun tiba-tiba di belakang daripada Suhail, ya, datanglah Ibnu Mas'ud. Lantas laki-laki itu menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud problem itu. Dan ia menyampaikan tentang apa yang telah difatwakan dan diputuskan oleh Abu Musa. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Faqad dalalta idzan wa ma ana minal muhtadin. Kamu sudah sesat. Kamu sudah sesat. Qad dalalta. Keras sekali dia. Apa itu Ibnu Mas'ud? Kamu sudah sesat. Wa ana
dan saya tak masuk dalam orang-orang yang mendapat petunjuk. Untuk itu, aqdi fiha bima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus laksanakan, putuskan seperti keputusan yang pernah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang diputuskan? Walil binti nisfu, anak perempuan kasih setengah. Bagi anak perempuan dari anak laki-laki sudus, cucu perempuan dari anak laki-laki kasih 1/6. Kemudian itu sudah melengkapi 2/3, 1/6 tambah dengan 1/2. Wa ma baqiya fali ukhtin, sisanya berikan kepada saudari kandungnya. Saat itu apa kata Abu Musa? Jangan engkau tanyakan lagi kepadaku bila orang-orang ini yang ahli bidang faraid itu masih ada. Baik, dia katanya, salah aku menyampaikannya. Sampai begitu, tapi tidak marah. Hingga diakui Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu tentang praktek Rasulullah berkaitan dengan ilmu faraid yang disebut dengan nisful ilmi, setengah ilmu, min dinikum, bagian daripada aplikasi nilai imanmu. Awwalu yunsa, ilmu yang mudah dilupakan oleh umat. Awwalu yunza, awal dicabut pada hati umat menyangkut ilmu ini dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini menunjukkan bahawa tidak ditemukan di dalam struktur yang perlu kita sebut bahawa cucu perempuan dari anak laki-laki ia mendapat bagian 3 alternatif. Kalau setengah itu sama dengan anak perempuan bila tidak ada anak perempuan. 2/3 sama dengan anak perempuan dalam kedudukan tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Tapi 1/6-nya tidak bisa dipahami dari ayat. Itu adalah petunjuk yang didoktrin oleh Ibnu Mas'ud sebagai kritikan dan perbaikan apa yang pernah disampaikan dalam pendapat Abu Musa kepada seorang yang bertanya tentang kasus ada 3 ahli waris, 1 anak perempuan, ada 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ada saudari kandung. Maka disuruh berikan. Ia mengatakan menurut kata daripada Ibnu Mas'ud bahwa seperti itulah yang telah diputuskan dan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Clear? Anak perempuan, cucu perempuan itu semuanya. Kalau anak perempuan kedudukannya bila 1 orang setengah, tidak ada anak laki-laki. Bila 2 atau lebih 2/3 bila tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, mereka setelah diambil oleh orang-orang yang mendapat bagian yang lain, mereka kumpul, maka dibagi 1/2 laki-laki dengan perempuan. Itu ketetapan. Cucu perempuan seperti itu, kecuali tambah andai kata dalam keadaan ada 1 anak perempuan, sama dengan bila ada 2 anak perempuan, cucu perempuan adalah mahjub, terhalang, tidak mendapat, kecuali dalam kondisi ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki, dan ia diasabahkan sebagai asabah bighairi dari hak cucu laki-laki. Setelah diambil oleh anak perempuan, sisanya kepada anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan, menjadi dalam rumus lidzakari mithlu haddil unsayain, laki-laki mendapat 2 banding daripada hak perempuan. Sudah 2. Yang saya ingin sampaikan bahwa yang 12 macam itu, 12 kelompok orang, sudah 2 yang saya sebutkan, yaitu semuanya isyarat ayat dan hadis, bukan ijtihad sahabat, bukan ijma' bahkan.
tapi menjadi sepakat, sehingga berkaitan dengan furudul muqaddarah itu 12 kelompok tidak pernah ada bantahan sejak masa Rasul sampai dengan hari ini. Percuma kita menyampingkan saja tanpa dibantah, ambil dengan cara yang lain, silakan. Tapi antara laki-laki dan perempuan dari anak, kalau ingin untuk bagi sama rata, silakan, asal tahu dulu pemberian Allah secara qat'i, sehingga yang kurang tahu berapa kurang, yang bertambah juga tahu berapa bertambah. Yang kurang itu mengapa? Karena ia telah menghibahkan oleh haknya kepada saudaranya. Yang mendapat tambahan bukan warisan, tapi itu adalah merupakan hasil sumbangan daripada abangnya atau daripada adiknya kepada dirinya. Yang warisan bukan itu. Yang bagian dari warisan bukan itu. Tidak bisa berubah, tetap ini. Lantas, kalau seorang anak laki-laki yang seharusnya ia mendapat 3 juta, anak perempuan seharusnya mendapat 2 juta atau 1,5 juta. Ada keluarga, anak laki-laki 1, anak perempuan 2, mereka bertiga, ada uang 6 miliar. Dibilang kita bagi sama rata sajalah. Kalau mereka bertiga sama rata, masing-masing dapat 2 juta. Yang mendapat pusaka bagi anak laki-laki bukan 2 juta. Ia 3 juta pusaka dia, hak dia. 1 juta ia sedekahkan, ia hibahkan kepada yang perempuan, adik atau abangnya, kakaknya. Nah, yang mendapat 1,5 juta dalam ayat yang perempuan, ia sekarang ambil 2 juta dengan musyawarah mufakat, islah bahasa kita, berdamai dalam keluarga bertiga. Kakaknya ambil 2 juta, adiknya yang perempuan juga ambil 2 juta, yang laki-laki ambil juga 2 juta. Sama dengan ia mengambil pusaka daripada ayahnya, bukan 2 juta yang perempuan. Berapa juga? 1,5 juta. 500 siapa? Itu hadiah atau hibah dari abangnya yang laki-laki, sehingga yang laki-laki mengurangi daripada hak pemberian Allah 3 juta. Sah? Sah. Tidak ambil sama sekali, kasih pada adik semuanya juga sah. Itu bukan pemberian Allah dari peninggalan orang mati kepada orang hidup, tapi itu yang 500 tambahan untuk adik yang perempuannya, itu bukan pemberian hak warisan, tapi itu hadiah, hibah daripada yang laki-laki kepada yang perempuan. Kalau ini disadari, maka kakak-kakak kita, adik-adik kita perempuan tidaklah untuk sepantasnya ego. Tak perlu harus suaranya tinggi, sehingga hubungan keluarga tambah adem, karena merasa bahwa yang laki-laki telah membelanya. Dan bagi anak-anaknya tidak ada urusan, karena pemiliknya adalah abangnya. Anak-anaknya belum punya hak apapun dari ayahnya selama ayahnya belum mati. Tapi kondisi hari ini dalam keluarga, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita ayah, kita ibu, tapi lebih banyak yang mengatur anak-anak kita. Apa urusan mereka atur? Belum punya hak, kita masih hidup. Inilah salah satu tanda kiamat yang diingatkan di dalam hadis Rasul. Saat Rasul setelah Jibril menyampaikan tentang agama ini, akhbirni anil Islam, disampaikan, akhbirni anil iman. Setelah itu dijawab oleh Rasul, sadaqta ya Rasulullah ya Muhammad. Akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasul, sadaqta, dijawab, yaitu dengan jawab ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian akhbirni anis sah, coba jelaskan tentang kiamat. Maka saat itu Rasul mengatakan, yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Sa'akhbiruka min imaratiha. Hari ini aku jelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat ini dia yang dipahami oleh para ulama, yaitu apabila satu saat
seorang budak telah mampu melahirkan tuannya. Ya, antadidal ammatu rabbataha. Seorang budak mampu melahirkan tuannya. Apa maknanya? Ada yang mengatakan karena kecanggihan ilmu pengetahuan tak kenal lagi bahwa itu adalah sebagai budaknya, tapi ia itu adalah menjadi ibu bagi dia. Anaknya sudah membeli padahal itu mamanya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa itu salah satu bentuk betapa satu secara maknawi tanda kiamat. Orang yang berhak memimpin, orang yang berhak berpendapat tapi tidak bisa berpendapat, harus ikut pendapat orang yang seharusnya ia menerima aturan. Yang mengatur bukan yang berhak mengatur, tetapi berhak untuk diatur. Inilah mungkin sampai salah satu di antaranya, kita orang tuanya diatur oleh anak. Harta tanya pulau jauh haji hanjit bakji kan aja ada pulau. Tanya menterkah mutijid kan hanjit bakji. Imita galang taputan ji yang matu. Tanya menterkah mutijid jatuh ji. Hanjit ayah. Nya hanjit pulau ya. Hanjit menterkah mutijid ya pegan pamnai ke dia. Ya, nyoblang nyokonnya nyokon ku akam dia pun akam dia hanjut hana izin bak kamu puisi ni di bak ji le ji galau dia tidak ada punya, bukan milik dia tapi dia mengatur. Hak anda terima oleh parang ladum dia orang cik pun dipikir memang aturan mana pegang nyokon pulau sebenarnya nyono dapat jauh murah tapi pihak laki izin bak ni oleh mandum nyamban dia wadana pula lah kaidin ni kata peraya. Begitu juga dalam rumah tangga. Seharusnya yang membuat keputusan terakhir dalam rumah tangga apapun yang terjadi seharusnya suami. Sekarang jadilah suami takut isteri. Ubina aturan bak rumah. Tanda kiamat. Itu adalah kau dan orang agam gebit tanggungjawab. Pun tanggungjawab orang agam melindungi keluarga, mendidik keluarga, mengatur keluarga. Mandu bagdanya. Jinokannya dilindungi oleh rumah tu diatur oleh rumah di mandu kerang doa rumah adanya. Jadi tidak bebas bergerak. Akhirnya fungsi orang agam kaji ke pembantu. Yang lebih katalah orang agam seharusnya kepala rumah tangga sekarang menjadi budak di rumahnya. Tuannya siapa? Isterinya. Atau tuannya siapa? Anaknya. Ini adalah tabur dalam kiamat yang bisa dipahami oleh orang-orang dalam memahami hadis pada makna kata Rasul antalidal ammatu rabbataha. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh bersumber daripada Sayyidina Umar. Sedangkan tanda yang kedua, apabila seorang pengembala unta telah mampu membangun gedung-gedung yang mencakar langit. Dua buah tanda kepada Rasulullah. Tanda akhir zaman, gedung tanda kiamat. Ini bisa dipahami. Jadi kalau hari ini kita tidak bebas berbuat dan diatur oleh orang yang tidak punya kewenangan mengatur, yang pertama, apakah salah perempuan begini? Bukan salah. Kita mungkin juga tidak persiapan apapun sebagai kepala keluarga. Berat pada meruno bakji tanah temayang pada meruno bakji mendung bakji tapi tanya berapa jangan tepuk baru jaga tengok dia kawin je baru jaga ada gimana buat malaikat ada kemampuan tepuk nyo ne peruno lo ya temayang kenyan ka peruno lon le kiban cara aku buat nyo alebah je ku ki mau no ya temayang ka peruno lo itu cantau ku temayang ya tanya bab perumo nyo tajak mutajik nyanteng tamu mutajik nyampu temayang pun temayang bab perumo tanya ijawa je ilah tahu jawab jemaah pada aku tupu lon tanya bab orang lain dah nah kada je tajak jemaah tanya wai ada jemaah kan ada tobat mempunyai tingkat ni kalau ni sampai nama pendidikan yang bertahan ini pukul di daya pun yang bertahan urino orang agam bagatang pengaruh kampung kena perlu nak buat di rumah anak agam tanya nah ni nang temu dua yang dia buat yang betul-betul ya ajak pendidikan segala macam ni nang ni agam macam kendala namho tapi nah bak jual amal mentong kalau dia ikut Quran habis berlekat kan nambah hidang bak tamai bak dengku
yang nanti juh Quran ni kali pajuh mendung hana je Quran menan tutah dalam kita mengayomi. Baik, ini dua hal. Dengan 10 lagi. Dua hal ini merupakan kewajiban yang itu adalah tauqifi daripada perintah ayat, perintah Rasul. Mandua belah bagiannya. Nanti akan kita lihat satu persatu. Baik ni fikir. Makanya ne amalkan ayat, amalkan hadis yang tidak ada makna lain, tidak ada perbezaan pendapat sampai dengan hari ini sejak masa praktek Rasulullah dan ayat. Main terpuput silakan, tapi yang lain buah bunuh. Buah bunuh tidak boleh jatuh dari orang lain. Yang baik mupok dengan perintah ayat. Oh hana mupok tak bakal menjejut. Menjejut hana puturi sama dengan pengut. Pengut. Ai tak ejah cik cukup mana polos-polos adik cik makoi tadi makoi yang raya tu cik tanya orang mo tanya hang pun tapu ni tanya tamu je mendang yang tayang hanjut yang haro je tayang tan un cik de kalang kubu mahan dak mo je gete ta ka balatan perutih pudaleh ke puasa wade tu umur yang menancit anak pupu justru dengan tamu pengun dan terpegat hurur itu yang membuat mereka, karena kita berbakti kepada dua ibu bapa setelah dia meninggal adalah kamu tunaikan daripada apa yang dia tinggalkan sesuai menurut ketentuan Allah. Kan pengun ada kan pengun abang ini lagu temengun dok tanya hang taputan hanya tam je no anak payah wa gede jun ada embuk bagi sama rata lebih nambah nak pakai apa lapis mati orang nak dia orang teh perleh kepeng iganya yang perleh kan apa kan agaknya tukang matoi kampung pandai nak perleh yang pandai kuat iganya beek gainan anak depan yang tunggu neraka iganya ruga ke iman, ruga ke jak wajib, ruga mendum-mendumnya karena nyo membuat hati itu keras dan urus akhirat amai kita nyo payah bayi katanya walaupun ada ka ada, walaupun ada walaupun ada mak ada, walaupun ada ayah ada, tetap payah bayi karena yang urus-urus yang bangkrut urus akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi tamu Isya. Mungkin dah mesti orang bertanya menyahana untuk lanjutkan baca kepada malamnya. Puna yang bertanya menyahana bertanya ada masalah karenanya adalah merupakan silakan Dik. Silakan. Ya. Nah, jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut mendengarku. Ya. Jadi ketentuan harta waris yang pertama sekali sudah ada ketentuan ayat ataupun hadis. Jadi untuk yang terafdal apabila tajok hukum ridha pu naruh dalam kaedah al-ridha rasul hukmi ridha numpang mulai hukum tapi berdasarkan ketentuan ayat dan hadis. Mafhum ji jino hana tajok ji tapi tak perlu tajok ba'rida nyo yang rida dan bersama kita nyo yang lebih afdal menurut kami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hana diplung dari kaedah tersebut saling meridai itulah kunci untuk saling halal. Enggak ada kunci lain. Menyangkut pemilikan ridha meridai itulah kunci untuk kehalalan. Itu termasuk bisa kita pahami daripada hadis daripada Ummi Salamah berkaitan dengan kasus warisan dua orang yang sedang bertengkar. Namun apakah kalau kita saling ridha meridai ataupun dengan jalan untuk mereka islah kekeluargaan itu tidak lebih baik? Apakah kita dianggap meninggalkan isyarat? Tidak. Mengapa tidak? Karena ridha meridai itu ada beberapa syarat supaya tidak bertentangan dengan ayat dan itu lebih mulia dan lebih adem dan lebih mempererat rasa ukhuwah. Karena hukumnya
Menyahukum itu sifatnya pasti. Menyaridha itu adalah sifatnya ayam adem, hati ini akan lebih mempererat rasa ukhuwah. Tapi menyahukum kan hanya kena, bahkan di salah satu prinsip daripada hukum waris ini adalah ijbari. Artinya tidak punya hak manusia untuk mengintervensi, tapi wajib ikut agama atau ketetapan Allah. Namun untuk terjadinya adem, ayem dan ridha itu adalah merupakan kunci. Ada beberapa syarat. Yang pertama, menurut saya tidak bisa lepas daripada memahami oleh keluarga itu tentang bagaimana ketetapan dalam hukum waris. Dalam ilmu faraid tak boleh lari dulu, dia harus tahu dulu hukum waris semua. Yang kedua, semua ahli waris itu mutlak tasarruf, dia balik dan berakal, tidak ada yang tidak sanggup berpikir lagi, tidak ada yang gila, tidak ada yang anak kecil. Jadi, sehingga ridha mereka diperhitungkan oleh syarak. Mamanya anak umit tak pergi ridha, apa ridha cah ni tepuk kepeng tu. Yang lagi udang pengak ni hati minum dua kampung. Ini tanya hana masalah. Punya anaknya cakap tanya atau yang ubud. Fikir je lagi nya. Punya ada Allah je hanya tahu magahnya. Ridha dia tidak dihitung oleh syarak. Payah tertaubat ba Allah. Ba je hana pun dalkai. Hana dihitung oleh syarak karena dia je bukan orang yang mutlak tasarruf, yang belum punya kewenangan untuk meridai. Syarat yang kedua, itu yang pertama, mereka tahu bagiannya. Hitung dulu harta berapa. Ada harta 12 juta. Siapa yang jadi ahli waris? Bukan kalau anak dengan perumah karida mandum. Tak, belum tentu anak dan isteri itu saja ahli waris. Bapaknya, kalau enggak ada bapak mungkin ada kakek. Ibu, kalau enggak ada ibu masih ada nenek. Adik harus lihat. Maka kata Nabi dalam apa kata para ulama yang disimpulkan daripada petunjuk Nabi dari beberapa hadis, orang yang tidak tahu hijab mahjub, dia tidak boleh untuk memutuskan masalah ini. Ke jalan ridha ataupun jalan hukum. Tahu dulu hijab mahjub, siapa yang dapat, siapa tidak, berapa dapat, dan masing-masing dari mereka. Setelah tahu, sudah tahu begitu, kamu 1/2, kamu 2/3, kamu. Sekarang begini, kita ada 4. Menya 1/2 kacau ikan demeng 6 juta. Menya tahu apa mandumnya masing-masing katanya demeng 3 juta apa. Sama dengan ikan kurang yang kejuk di Allah 3 juta. Seharusnya demeng itanya 4 juta apa ataupun hak kah 4 juta, jenuh tinggal 2 juta apa. Sama dengan ikan 3 juta kurang. Ridha. Ia yang 3 jutanya adalah dengan tidak langsung, walaupun tak ada ijab kabul. Itulah hibah kamu kepada kakak-kakakmu ini. Nyanban muka. Begitu pilih paduk ada kenyan. Itu lebih bagus. Setelah tahu adiknya yang perempuan yang merasa bahwa dia ambil pusaka daripada orang tuanya 3 juta, ternyata yang 3 juta itu bukan milik dia semuanya. Ia ambil pusaka 2 juta. Ataupun 2,5 juta. 500 itu merupakan hibah abang saya. Otomatis adik dengan abang yang agam ngainongnya akan lebih akrab dan merasa bahwa dia banyak untuk diberikan perhatian oleh abangnya. Tidak sampai untuk mereka menganggap bahawa ni kau kuasai dia abang madu kena gedepu segala. Dia punya gedepu. Tapi gedepunya berdasarkan ganyan urang mutauhid. Kan berdasarkan ganyan kagedaulatkan nafsu. Ilah nak gedepu menyokan untuk mana tahan aku tim kenyainau. Itu abangmu yang laki-laki yang memberikan kamu sehingga ada persamaan. Maka apabila ditempuh seperti itu dalam keluarga, dalam pembagian secara kebersamaan ataupun musyawarah, itu lebih mulia dan tidak dianggap bahwa ia menentang dengan hukum Allah dalam ayat. Mengapa? Karena ini hak manusia yang Allah tetapkan. Sama dengan Allah tetapkan kisas
Tapi kalau memang pihak keluarga merelakan dan memaafkan, maka tak wajib kisas itu berpindah kepada diat. Jut ba Allah, dia ketetakan dah Allah, rida ganya hana kecok. Jut ada hana kecok mandung kujuk Quran berjajut. Jadi bukan bertentangan dengan ayat, dan itu yang lebih mulia dan pernah dipraktekkan oleh Rasul seperti itu. Ini barangkali kerana mengingat waktu Isya sudah masuk dan tanda sudah diberikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa untuk melanjutkan kembali daripada 10 orang lagi. Saya sudah sampaikan hanya 2 berdasarkan ayat dan hadis tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.